Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah, orang tua kami, adik kelas yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah. Hal yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah sampaikan usia 50, 60, bahkan 70 tahun, ketika ketundukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan berkah umurnya. Bukan berarti di bawah itu tidak berkah. Bahkan dalam satu hadis yang masyhur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan di hadapan Allah di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa salah satu di antaranya? Pemuda yang mana gejolak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pemuda yang baik. Kenapa demikian dikatakan pemuda yang baik? Karena usia muda ini kan usia yang pengen segala macam hal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan begitu bergejolak keimanannya, tapi dia mampu menata dirinya untuk tetap tunduk atas aturan Allah. Apa yang Allah wajibkan pada dirinya tetap dia laksanakan. Apa yang Allah haramkan pada dirinya tetap dia ditinggalkan. Sehingga kata Rasulullah SAW, pemuda-pemuda seperti ini kelak akan mendapat naungan di hadapan Allah, di hari kiamat. Mudah-mudahan masa lalu tersebut kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ada orang tua yang tak lagi sadar akan dirinya menuju Allah atau akhirat, luar biasa. Maka demikian orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita, Allah sampaikan umur kita 50, 60, 70 bahkan 80 tahun, sementara kita tetap hadir mengaji, sholat berjamaah, mengaji secara bersama, hal-hal baik tetap terrealisasi dalam kehidupan ini merupakan kesyukuran dari Allah yang patut kita syukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingkari, yang kita kufuri dalam kehidupan ini, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik, Allah balas kebaikannya. Salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hadapan Allah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan mensyafaati kita semuanya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimasukkannya kita dan orang-orang kita cintai ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk dalam surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, apapun jenis kulitnya, suku dan bangsanya, iman mempersatukan mereka. Mesti kulitnya hitam,
meskipun beda negara, tapi yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah saudara kita. Maka satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, yakni merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Seseorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Atau artinya, tidak sampai titik kesempurnaan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencintai orang lain tak seperti mencintai dirinya. Artinya apa? Orang kalau merasakan kebaikan, maka imannya insya Allah akan sempurna. Kadang-kadang sebagian insan senang dengan kebaikan, tapi terkadang ada juga senang dengan keburukan. Nah, ini dia kita hindari. Tapi orang beriman yakinlah ketika dirinya ingin mendapatkan titik akhir daripada kesempurnaan iman tersebut, cintailah saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Artinya apa? Dia tak akan senang melihat saudaranya tidak senang. Maka terkadang orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat beberapa video melalui media ketika umat Islam dibantai habis-habisan, dizalimi, dibunuh. Ada setidaknya geram rasa dalam diri kita. Mau berbuat kita tak bisa apa-apa dengan kondisi jarak yang luar biasa. Maka ketika ada kebencian tersebut atas perilaku yang tidak baik terhadap orang muslim tersebut, berarti ada iman dalam dirinya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sama diselesaikan. Jamaah apa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urgensi daripada ini menyebutkan bahwa Abu Muhammad Abdullah bin Yazid, seorang ulama yang bermazhab Maliki dari Maroko, berkata, siklus banyak terletak pada tempat hadis. Artinya, perbuatan kebaikan ini bertolak dalam tempat hadis. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau dia diam. Kalau dirinya merasa beriman kepada Allah serta hari akhir, maka ucaplah kalimat-kalimat yang baik. Kenapa demikian orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang keluar dari mulut yang bisa dilihat oleh orang, apa yang kita cakapkan, apa yang kita sampaikan, sebenarnya itu bertolak belakang dari berbalik dari dalam dirinya, dalam hatinya. Kenapa demikian? Ucapan-ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulutnya, begitulah gambaran hati. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengukur orang, kalau sekiranya bisa artinya hanya mengukur keimanan seorang baik atau tidaknya, itu bisa dilihat dari ucapannya, dari zahirnya. Karena zahirnya sebenarnya menggambarkan akan dirinya. Hal tersebut bisa terkadang kita lihat, misalnya ada orang marah. Orang-orang baik dan sempurna keimanannya, meskipun dia marah pasti masih terlemparkan senyum dari dalam dirinya. Sekalipun dia marah, kalau keimanannya, kalau hatinya sudah baik, marah sekalipun pasti terlemparkan darinya suatu senyum. Jemaah untuk kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa untuk melakukan perkataan baik maka dia. Ini hadis yang pertama, yang ada siklus orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Kita kan tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ciri-ciri tanda keimanan seseorang tersebut, dia akan meninggalkan sesuatu tidak manfaat dalam dirinya. Termasuk apa yang dia punya. Apa misal contoh kecilnya, ada dispenser, banyak dispensernya. Kira-kira yang manfaat rasa dia paling satu atau dua.
dan dia ingin berbagi. Ini merupakan tanda seseorang itu imannya baik. Artinya apa? Kira-kira tak banyak lagi memberi manfaat dalam kehidupannya, termasuk apa yang dia punya dia segerakan kepada orang. Tapi kasihlah dispenser yang masih hidup kan gitu kan, dispenser tak ada tabung isi dalamnya, ini nggak betul lagi namanya mengasihi porsi orang. Porsi tak ada dua, kakinya satu. Ini bukan mengasihi namanya, itu meleceh namanya. Jadi maksud saya Allah kami dimulai Subhanahu wa ta'ala, rasanya tak begitu banyak lagi manfaat dalam dirinya, berikan kepada orang lain. Pakaian misalnya, kira-kira tak lagi pakai dalam dirinya, macam saya di sebenarnya mewarisi jasnya ini, nak kasihnya borong-borong di semua subhanallah, mudah-mudahan jadi amal jariah baginya kan. Rasanya tidak bermanfaat banyak bagi dirinya. Oh, ternyata ada yang lebih bermanfaat dari dirinya. Kadang-kadang bisa dalam diri kita belum banyak manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, tapi ketika kita berikan kepada orang lain jauh lebih banyak manfaatnya. Contoh tikar misalnya, di rumah sudah ada keramik yang bagus, apa segala macamnya, tak perlu lagi tikar, contoh kan begitu, boleh tikar satu dua. Tapi ternyata ada sebagian orang kecil, tikar itu sangat luar biasa. Daripada dia duduk di lantai yang beralaskan tanah kan begitu. Kira-kira tikar itu manfaatnya luar biasa nggak? Tentu manfaatnya luar biasa. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda sempurnanya iman seorang tersebut adalah ia meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat dari dalam dirinya. Pun ada di rumahnya, ada harta bendanya yang tak lagi besar manfaat dalam dirinya, dia berikan kepada orang lain. Kenapa? Dia melihat bahwa yang dia punya banyak manfaatnya terhadap orang lain. Tapi ingat, berilah yang terbaik. Jangan pula udah kita kasih orang itu, itu pula harga bisa dispenser 50.000, diperbaiki dengan 100.000 kan begitu. Ini namanya baru berbaik. Jemaah Allah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ya, siklus kebaikan itu ialah merupakan jangan marah, ya. Nabi melarang kita supaya jangan marah. Jangan marah ini artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang boleh kita untuk marah, tapi tidak sedikit marah. Dan yang keempat, Allah kami dimulai Subhanahu wa ta'ala, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Inilah hadis yang keempat yang kita bahas. Jadi jemaah Allah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik, kita akan mengulas daripada apa disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kandungan daripada hadis ini persatuan dan kasih sayang. Ya, saya izin. Oke, baik. Kandungan yang pertama di sini Allah kami dimulakan oleh Subhanahu wa ta'ala persatuan dan kasih sayang. Bumi, jarak dan waktu tidak membezakan di antara orang-orang yang beriman. Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Setiap individu berusaha mendahulukan maslahat umum, ya, dan kedamaian masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kedamaian. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat dari ungkapan seperti ini pada umumnya sifat seorang pemimpin. Artinya apa? Dia lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ini sebenarnya tertuju pada seorang pemimpin. Bukan hanya sekedar pemimpin negara, bahkan pemimpin dalam suatu instansi kecil sekalipun didahulukan kemaslahatan umumnya daripada kemaslahatan pribadinya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa keimanan tidaklah dianggap kokoh dan mengakar dalam hati seorang muslim kecuali ia menjadi manusia yang baik, ya, manusia yang jauh dan dari egoisme dan rasa dendam, kebencian dan kedengkian. Mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dan membenci keburukan untuk saudaranya sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Artinya orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah betul memahami konsep makna iman yang sebenarnya, bahwa mencintai seseorang itu
sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan membenci seorang itu layaknya sama halnya ketika dia membenci dirinya sendiri. Artinya apa? Jangan hanya kebaikan kepada kita lakukan, tapi keburukan kepada orang lain. Siapapun tak mau dilakukan keburukan padanya. Contoh, seorang pencuri sekalipun, dia tak mau barang-barang dia punya untuk dicuri, meskipun kebiasaan dia mencuri. Bahkan seorang pezina sekalipun tak mau orang-orang yang tersayang dalam dirinya dizinai oleh orang lain. Contoh, ada di masa Rasulullah SAW ketika itu sahabat sedang diskusi ilmu. Ada seorang laki-laki anak muda, ya Rasulullah, nama anak muda dengan darah muda lagi berkata, ya Rasulullah, izinkanlah aku ya Rasulullah untuk melakukan perzinahan. Jadi disampaikan kepada Nabi. Sahabat udah geram ini. Bahkan ada sahabat ini nggak betul, ini laki-laki ini menghina Nabi sebenarnya. Karena hukum perzinahan sudah jelas ya, ini haram. Maka apakah dia marah? Tidak, Nabi tidak marah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, pertanyaan diajukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, bagaimana perzinahan tersebut terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah seperti itu. Nabi mencoba lagi tersebut laki-laki tidak menghina Nabi dan segala macam. Nabi mendudukannya pertama tanyakan, wahai laki-laki anak muda, bagaimana perzinahan itu terjadi pada ibumu? Maka laki-laki tersebut, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya Rasulullah, akulah sebagai tebusannya, dan itu jangan terjadi pada ibumu. Dia sendiri tidak mau terjadi perzinahan tersebut pada ibunya. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perzinahan tersebut terjadi pada anakmu? Maka kata laki-laki tersebut, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah ya Muhammad, demi Allah ya Rasulullah, akulah sebagai tebusannya. Artinya apa? Jangan sempat itu terjadi. Dan terakhir orang tua kami Allah Subhanahu wa taala, wahai laki-laki anak muda, bagaimana perzinahan tersebut terjadi pada bibimu? Dia juga tidak mau dikatakan, demi Allah ya Rasulullah, akulah tebusannya. Semenjak itu laki-laki tersebut, orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melakukan perzinahan. Artinya apa? Orang tua kami dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang hidup ini, yang berakal sehat ini, keburukan tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi terkadang ada manusia yang melakukan keburukan, meskipun keburukan tersebut sangat dia benci ketika terjadi dalam hidupnya. Jemaah tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dinyatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa suatu ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal iman yang paling afdal, perihal iman yang paling afdal, yang paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agar seseorang mencintai sesuatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan membenci sesuatu keburukan untuk mereka sebagaimana dia membenci dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bersegera memberikan nasihat manakala saudaranya lalai. Nah, ini juga merupakan iman, bahwa mencintai itu bukan hanya sekadar berbuat baik, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia mampu mengingatnya. Nah, ini menunjukkan kecintaan dia terhadap saudara. Kalau ada orang tersinggung dengan nasihat kebaikan yang kita berikan pada persoalan dalam dirinya. Kenapa? Muslim pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mukmin, mukmin yang sejati itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu mereka saling memberi nasihat. Saling ini kan artinya
ada kalanya seseorang itu menjadi penasehat untuk orang lain ketika salah, tapi tidak menutup kemungkinan dirinya yang bersalah. Ketika dirinya bersalah, dia mampu menerima nasihat dari orang lain. Siapa yang mampu memberi nasihat orang lain bagus, tapi ingat ketika dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, menunjukkan keras dalam hatinya. Karena konsepnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati, bukan hanya sekedar memberi nasihat, tapi mampu dinasihat itu bisa dinasihati kepada anak kita, kepada tetangga kita, enggak pakai jebak misalnya dan kita ajak, dan ketika dia mendengar perkataan itu syukur alhamdulillah. Ketika dia merasa tersinggung, apakah itu termasuk dalam ranah dosa? Tidak ada konsepnya, tidak ada nasnya menunjukkan ketika kita mengajarkan kebaikan orang lain atau kita menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ucapan melalui lisan kita, karena kita menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan suatu dosa, itu tidak. Setidaknya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita nasihati. Kenapa? Pada hakikatnya semua kita ini masuk ke dalam surga secara bersama-sama. Artinya apa? Kita mempunyai kewajiban untuk mengingati saudara-saudara kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dinyatakan segera berikan nasihat manakala saudara tersebut lalai, segera memaafkan dan memenuhi hak saudaranya sebagaimana dia juga ingin segera dipenuhi haknya. Artinya apa? Kita mempunyai kewajiban untuk menghormati orang lain. Orang lain juga punya hak untuk dihormati. Sama kita itu. Kita ini kan punya hak supaya orang lain menghormati kita. Sebaliknya kita juga punya kewajiban untuk menghormati saudara kita. Maka hal tersebut mencerminkan sempurnanya iman seseorang. Karena persaudaraan pada hakikatnya bukan hanya sekadar kita yang Islam saja. Umat Islam saja perlu, penting. Karena mungkin pada hakikatnya bersaudara. Tapi di luar itu, apakah mereka saudara kita? Mereka saudara kita. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak beriman. Tapi persaudaraannya bukan lagi sesama akidah, sesama Islam, tapi persaudaraannya sesama hamba Allah, sama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Hanya saja orang yang keluar dari Islam, mereka tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Dia tetap hamba, tapi tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan mengutus engkau ya Muhammad ke muka bumi ini kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat, memberi perdamaian, memberi ketenangan, memberi kesenangan, rahmatan lil alam sekalian. Apa yang berisi dalam alam ini? Manusia. Ada manusia selain manusia. Ada manusia yang beriman kepada Allah, ada manusia yang tidak beriman kepada Allah. Apa alam yang lainnya? Ada hewan. Dengan manusia menerapkan konsep iman yang luar biasa dalam dirinya, sebenarnya memberi keamanan kepada selain manusia. Apa itu? Kepada hewan-hewan misalnya. Konsepnya yang luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai skala besar jagat raya ini. Kemudian Allah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mendatangi orang yang